gunung itu ialah tempat yang dikatakan angker lah gitu ya. Ya, itu makanya bagus. Pemirsa, saya Debbie Warau akan berada di hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menyingkap berbagai misteri dan melacak alam gaib yang berada di sekitar kita. Semuanya akan dilacak secara lengkap dan akrab, seakrab menembus alam dan melintas buana. Di Ciamis, tim laga yang beranggotakan Teguh Bule, Wan Avok, Edi Kumkum, dan Mukti Laga menjumpai sebuah penampakan. Di balik keteduhan dan hamparan sawah nan luas, penampakan yang dialami tim laga benar-benar mencengangkan. Jembatan Cirahong dan makam Sang Kanjeng Prabu Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat menjadi saksi penampakan sejarah. Dan bukan hanya itu saja, penampakan sejarah atas makam dan jembatan tua itu ternyata memiliki getaran gaib. Benarkah terjadi penampakan yang mencengangkan mata dan merindingkan bulu roma? Kota Ciamis di wilayah Provinsi Jawa Barat. Menjadi tempat pertama pelacakan tim laga yang terdiri dari Teguh Bule, Wan Avok, Edi Kumkum, dan Mukti Laga. Pada kota sejuk yang banyak menyimpan warisan sejarah itu, dikelilingi hamparan sawah yang subur nan luas. Di antara bentangan sawah yang menghijau dan bangunan tua yang masih terlihat apik, tim laga melacak jejak gaib yang selama ini masih terselubung misteri. Salah satu bentuk kebanggaan masyarakat yang tempo dulu disebut dengan nama Galuh Ciamis adalah Jembatan Cirahong. Jembatan yang dibangun oleh Bupati Ciamis Galuh Raden Arya Adipati Kusuma Diningrat pada tahun 1827 itu menjadi legenda masyarakat. Jembatan sepanjang 210 meter itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai jembatan untuk kereta api pada bagian atasnya, sedangkan pada bagian bawah dijadikan jalan mobil. Tim laga mencoba menjejakkan kakinya di atas rel jembatan Cirahong sebagai pralambang untuk bersatu dengan jembatan yang dipercayai warga Ciamis memiliki jejak gaib. Dari jembatan Cirahong, tim laga bertolak menuju pekuburan Jamban Sari. Jamban Sari dibangun pada tahun 1872, 14 tahun sebelum Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat, Bupati Ciamis Galuh yang kesor itu meninggal. Di depan makam Kanjeng Prabu terdapat lambang Prabu Siliwangi yang terpatri dalam 2 ekor macan penjaga pintu kubur. Pada kompleks bangunan yang berbentuk bundar itu, tim laga berdoa meminta restu di hadapan makam Sang Prabu Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat. Semula Jamban Sari itu taman untuk meluruskan keyakinan orang yang beragama Islam, tapi masih punya kebiasaan tatali karuhun,
yaitu memelihara batu-batu yang disembah. Sehingga di Jamban Sari sekarang tersimpan benda-benda seperti Yoni, Lingga, Menhir, dan Ganesha. Di antara benda-benda purbakala itu, sebuah wadah yang menampung air kembang 7 rupa untuk mencuci beragam bilah keris pusaka warisan Sang Prabu. Perjalanan yang melintasi panorama alam dan menantang keberanian itu membawa tim Laga menemukan jejak keajaiban. Seekor kambing bertanduk 4 menjadi penampakan yang unik, istimewa, dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sementara ketika malam tiba, tim Laga menemui Pak Oman, salah seorang paranormal yang memiliki kesaktian. Pak Oman mampu mendatangkan uang secara gaib, tetapi itu harus melalui sebuah ritual yang penuh dengan nuansa gaib. Bagaimana kisah tim Laga sehingga dapat bertemu dengan Pak Oman? Perjalanan tim Laga yang dipawangi oleh Teguh Bule, Wan Afok, dan Edi Kumkum masih terus berlanjut. Pelacakan gaib ternyata membutuhkan tuntunan peta wilayah. Tim Laga sejenak membaca peta. Arah yang dipilih adalah Cikoneng, yang merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Dari pesona dan getaran gaib jembatan Cirahong serta makam Kanjeng Prabu, tim Laga kini menelusuri sebuah pesona alam. Latar belakang bukit tanah merah dan hamparan hijau areal persawahan membuat tim Laga harus berjalan bolak-balik mengendus jejak gaib yang lain. Tim Laga berjalan dan terus berjalan dengan memakai kendaraan yang seadanya. Tim Laga tiba di daerah Lembur Balong untuk melihat seekor kambing unik. Kambing yang kepunyaan Haji Mehmet itu mempunyai tanduk yang beda dari kambing lain. Jumlah tanduknya 4. Bertanduk 4. Kepalanya 1, tanduknya 4, rambutnya bule sama mungkin ya. Begini ya, waktu saya berkunjung ke Matamu gitu ya, ke daerah Taraju, saya ini menemukan ini domba gitu. Tapi karena yang punya domba itu merasa kasihan tahu sama saya mungkin gimana ya, jadi dikasihkan ini untuk jimat aja gitu. Tapi setelah di saya kurang lebih 6 bulan, kebetulan katanya mah ada Pak, ada. Ini domba itu keturunan dari Denuh. Denuh itu yang di Garut ya, antara Garut dengan Tasik perbatasan. Tamengkok itu. Bisa diperjelas Denuh itu apa Pak? Denuh itu ialah tempat yang dikatakan angker lah gitu ya. Kambing yang didapati melalui petunjuk gaib itu memiliki suara mengembik yang berbeda. Kambing-kambing yang lain itu galak gitu ya, atau gitu apa namanya? Suaranya sendiri? Ya suaranya juga nggak begitu keras. Enggak seperti mbek gitu enggak? Cuman gitu ya? Cuma itu aja. Pertemuan dengan kambing bertanduk 4 membuat tim Laga terus melacak dan mencari jejak gaib yang lain. Sementara waktu terus berlalu dan matahari beranjak turun dari peraduannya menuju senja, suasana dan nuansa Islami di Ciamis kian terasa ketika azan maghrib berkumandang di dalam temaram senja. Malam pun luruh di Ciamis. Dengan memegang obor di tangan, tim Laga menemui seorang peronda desa. Dari peronda itu, tim Laga mendapat cerita tentang Pak Oman, seorang paranormal yang memiliki keahlian istimewa. Akan tetapi, untuk bertemu dengan Pak Oman, tim Laga
harus melalui seorang kuncen yang bernama Abdul Syukur. Masuk hutan juga ya. Ini lagi pada keronda nih. Iya, banyak itu Pak di sini Pak. Kurang aman ya. Apa? Banyak apa Pak? Ya lumayan lah gitulah. Maksudnya apa? Ada angker atau gimana? Ya, gitu lah. Jadi banyak kejadian di sini. Banyak kejadian di sini. Bisa angker Pak? Bisa dilakukan Pak. Nanti Pak. Ya. Jalan. Tim Laga berhasil menemui Abdul Syukur. Teguh Pule dan Edi Kumkum menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim Laga kepada kuncen yang berwajah teatrikal itu. Kami ini dari tim Laga Jakarta atau Lacak Gaib, sebuah tayangan di televisi yang khusus menginformasikan tentang dunia gaib. Bisiki ujang, mungkin teh anas ujang, ku bapak diberi penjelasan. Setelah sepeminum kopi berbincang, sang kuncen Abdul Syukur menyatakan kesediaannya membantu tim Laga untuk menemui Pak Oman. Ditemani Abdul Syukur, tim Laga bertandang ke rumah Pak Oman. Kepada tim Laga, Pak Oman menyampaikan syarat dan ritual yang harus dijalani tim Laga untuk mendatangkan uang secara gaib. Nah sebetulnya ya orang-orang juga suka datang kepada saya dan beliau banyak mengatakan saya pengen dengan pintas atau dengan cara begitu. Nah, itu sebetulnya ini mohon maaf, itu tidak bisa dilaksanakan setiap saat. Ya itu merupakan ritual khusus dan mungkin ada waktu, tempat pun di sana sangat betul-betul mempengaruhi. Ritual untuk mendatangkan uang secara gaib mulai dilaksanakan tim Laga. Tepat jam 12 malam, saat bulan mulai tersaput awan dan langit menjadi gulita, ritual mulai dilakukan. Dengan diterangi obor pada sebuah kolam di atas bukit, tim Laga menjalani prosesi ritual yang menguji kekuatan nyali. Teguh Bule, salah seorang anggota dari tim Laga, menjadi saksi kehadiran makhluk gaib. Sanggupkah tim Laga menjalani prosesi ritual yang diwangsitkan Pak Oman? Benarkah uang gaib akan keluar dari teplokan tangan Pak Oman? Sambil menunggu jam 12 malam, tim Laga mendirikan kemah dan bersantap malam bersama. Tepat jam 12 malam, 4 anggota tim Laga, Teguh Pule, Wan Avok, Edi Kumkum dan Mukti Laga, ditemani kuncen Abdul Syukur, sudah berada dalam kolam yang berlumpur. Dan mereka pun mulai melakukan ritual.
konyong-konyong. Berilah apa yang diminta. Kabulkanlah permohonannya. Sanggup? Sanggup? Iya. Kembali! Ritual belum selesai. Di atas langit, rembulan menampakkan gambar Ninih Ante yang dilingkari awan hitam. Dan dari alam yang penuh tanda itu, tim laga kembali menemui Pak Oman. Setelah ritual dianggap selesai, tiba-tiba panorama alam, sisa-sisa bangunan tua, dan aneka binatang dari sedia kalanya adalah gaib. Ketika tim laga berjalan dan mulai melacak kegaiban yang berada di sekitar kita, pengalaman penampakan bisa saja terjadi. Akan tetapi sesungguhnya, manusia mempunyai daya gaib, dan tanpa disadari, daya gaib itu mengantar manusia kepada pengalaman yang sulit diterima dan dipahami oleh akal sehat manusia. Laga mengadakan kuis yang berhadiah uang tunai senilai Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Pertanyaannya, di daerah manakah tim laga pertama kali melakukan pelacakan dunia gaib?